Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Oke, langsung aja kita mulai ya. Gini, coba deh bayangin sejenak dunia stand comedy di era 90-an, lalu bandingkan sama suasana ruang kelas Anda sehari-hari. Kelihatan kayak dua dunia yang beda banget kan? Tapi gimana kalau saya bilang, rahasia di balik komedi yang berlian itu sebenarnya bisa jadi solusi buat salah satu tantangan terbesar kita, bikin siswa mau nulis. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana mengadopsi pola pikir seorang komedian bisa benar-benar mengubah cara siswa melihat ide mereka sendiri dan mengubah rasa ragu jadi rasa percaya diri melalui apa yang kita sebut sebagai tulisan beresiko rendah. Pernah dengar pertanyaan, apakah ini sesuatu? Ini bukan pertanyaan acak loh, ini pertanyaan legendaris yang sering banget dipakai para komedian buat ngetes materi satu sama lain. Secara spesifik, ini kebiasaan khasnya komedian terkenal Jerry Seinfeld. Seinfeld ini rajin banget mencatat setiap ide yang lewat di kepalanya di atas legal pad atau kertas catatan kuning itu. Dia nggak pernah buang coretan-coretan itu, dia bahkan ngeliat ide-ide mentahnya dan nanya ke temennya. Apakah ini sesuatu? Maksudnya, bisa jadi materi yang bagus nggak ini? Pendekatan ini benar-benar nunjukin seberapa besar dia menghargai proses menangkap ide murni, nggak peduli sekecil atau seaneh apapun ide itu. Kutipan dari Seinfeld ini menurut saya luar biasa banget. Jangan harapkan apapun, terima apa saja. Buat dia, tindakan sekedar menuangkan pikiran secara mentah-mentah itu yang paling penting. Dia nggak nuntut draft pertama yang sempurna, dia terima aja apapun yang keluar dari otaknya. Nah, kerentanan buat membagikan isi kepala yang belum rapi ini bukan cuma keren buat seorang profesional, tapi sebenarnya ini model yang sangat sempurna buat murid-murid kita. Sering banget kan siswa terintimidasi pas disuruh nulis, mereka mikirnya tulisan itu harus langsung sempurna. Padahal kalau kita bisa ngajarin mereka buat terima apa saja yang muncul di pikiran, kita bisa pelan-pelan ngilangin ketakutan itu. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Pas siswa gagal nulis atau cuma bisa bengong natap kertas kosong, hambatan utamanya tuh sebenarnya bukan karena mereka nggak punya skill atau kemampuan. Bukan itu. Hambatan terbesarnya adalah kurangnya keyakinan. Mereka kayak lumpuh karena nggak percaya kalau pikiran dan ide mereka sendiri tuh punya nilai. Belum juga diucapin, mereka udah nolak idenya sendiri. Jadi tugas kita adalah secara sengaja menciptakan momen buat memposisikan ide-ide mereka sebagai sesuatu yang benar-benar layak buat diperhatikan. Dan jujur aja, mengajar di zaman sekarang ini tantangannya beda. Godaan buat nyerahin tugas ke bot AI itu gede banget kan? Gampang banget buat siswa nyuruh teknologi yang mikir dan nulis buat mereka. Makanya, penawar paling manjur dari godaan ini adalah memastikan kita punya karya berkelanjutan secara analog, murni 100% tanpa teknologi. Saat siswa didorong buat merekam ide mereka secara rutin dan mandiri pakai tangan, mereka lagi ngebangun kebiasaan yang susah banget dilatih kalau cuma mantengin layar, seperti kemampuan mengelaborasi ide lebih dalam dan berpikir jauh lebih kritis. Oke, masuk ke penerapan praktisnya ya. Strategi pertama, latihan pertanyaan 5 menit. Strategi yang awalnya terinspirasi dari kelas sejarah di kampus ini gampang banget tapi efektif. Caranya gini, Anda mulai kelas dengan nulis satu pemikiran atau pertanyaan yang agak kompleks di papan tulis. Terus, kasih siswa waktu pas 5 menit buat nulis sebanyak mungkin pertanyaan terbuka soal topik itu. Hasilnya, wah, luar biasa. Lama-kelamaan mereka nggak peduli lagi apakah pertanyaan mereka itu bagus atau enggak. Mereka justru mulai bikin pertanyaan yang lebih mendalam. Pertanyaan seperti bagaimana atau kenapa, bukan cuma nanya apa secara literal. Anda juga bisa kumpulin ide-ide ini di semacam tempat parkir pertanyaan buat dipakai lagi pas diskusi nanti. Lanjut ke strategi kedua kita, dokumen ide berjalan. Di sini kita ngubah konsep kertas kuning komedian tadi jadi barang klasik di kelas, buku catatan. Dan yang bikin ini brilian adalah nulis bebas itu ternyata bukan cuma buat pelajaran bahasa loh. Coba lihat di kelas matematika, siswa bisa nulis pertanyaan soal grafik yang baru mereka lihat. Di kelas sains, mereka bisa nulis tebakan atau prediksi sebelum mulai praktikum. Atau di kelas IPS, mereka bisa nulis acak soal sebab akibat dari sebuah kejadian sejarah. Buku catatan ini jadi semacam harta karun pemikiran yang ngebantu mereka ngatur ide di semua mata pelajaran. Nulis itu jadi alat buat mikir, bukan cuma buat dinilai. Buat ngasih penekanan lebih, kita perlu dengar dari ahlinya, Peter Elbow. Beliau ini diakui sebagai penemu konsep free writing atau menulis bebas. Instruksinya sederhana banget tapi nendang. Jika pensilmu berhenti bergerak, ruangan ini akan meledak. Teruslah menulis. Ini kayak ngasih validasi absolut kalau semua bentuk tulisan itu ada tujuannya, walaupun saat itu tulisannya kelihatan gak ada arah yang jelas. Pokoknya, jaga supaya otak dan tangan tetap nyambung dan terus mengalir. Tahu nggak apa efek paling bikin terharu dari praktik ini? Cara siswa ngomongin karya mereka sendiri pelan-pelan berubah. Sebelumnya pasti sering denger kan anak-anak bilang, maaf ya Pak, ini jelek tapi, atau aduh aku nulisnya pas lagi ngantuk banget. Tapi semakin sering mereka terbiasa memvalidasi ide mereka sendiri, kalimat-kalimat pesimis kayak gitu perlahan hilang. Mereka akhirnya punya keberanian buat share ide-ide acak mereka tanpa perlu merasa minder duluan. Dan sampailah kita di strategi ketiga, permainan menulis berisiko rendah.
Coba deh kita geser sedikit bayangan soal tugas sekolah yang kaku dan dinilai ketat, dengan sesuatu yang ringan dan seru. Bayangin, ini hari Jumat, anak-anak udah mulai capek. Anda minta mereka nulis 5 kata benda di potongan kertas, dimasukin ke wadah, lalu diundi secara acak. Terus, tantangannya adalah bikin paragraf pendek yang nyambung dan masuk akal pakai kata-kata acak tadi. Abis itu, teman-teman yang lain harus nebak kata apa aja yang disembunyiin. Ini resep jitu, cuma butuh 20 menit, tapi dijamin bikin satu kelas ketawa seru. Kelihatannya emang cuma main-main buat hiburan ya, tapi tunggu dulu. Di balik keseruan itu, sebenarnya ada pengembangan skill kognitif yang luar biasa. Anak-anak dipaksa jadi banyak akal buat mecahin tantangan ini. Karena ingat, mereka nggak boleh tukeran kata loh. Mereka juga otomatis belajar menganalisis gimana teman mereka milih kalimat. Ini secara langsung meroketkan kreativitas dan bikin anak-anak yang tadinya pasif jadi ikut terlibat penuh. Semuanya tersembunyi rapi di dalam sebuah game sederhana. Balik lagi ke Peter Elbow buat mengingat tujuan utama kita. Beliau menegaskan, tujuan kita ngasih tugas berisiko rendah itu bukan buat nyetak tulisan karya sastra yang perfect tanpa salah ketik. Sama sekali bukan. Tujuan kita adalah bikin anak-anak mikir, belajar, dan lebih paham sama materinya. Ini murni tentang proses berpikir, tanpa dibebani ketakutan soal grammar atau struktur kalimat yang harus sempurna saat itu juga. Pada akhirnya, semua strategi yang kita bahas ini bermuara pada satu hal yang sangat fundamental, memvalidasi identitas siswa. Siswa kita tuh punya banyak banget ide keren buat ditawarin ke dunia. Cuma kadang mereka butuh diyakinin kalau kita beneran mau dengar suara mereka. Buat bikin mereka mau terbuka, kita harus nunjukin kalau setiap pemikiran mereka, sekecil, sereceh, atau sementah apapun, itu pada akhirnya bisa mekar jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Mari kita bawa cerita ini kembali ke Jerry Seinfeld. Kutipan ini menurut saya adalah puncak dari validasi ide. Waktu orang-orang nanya kenapa sih dia nyimpen kertas-kertas kumal catatannya selama 45 tahun berkarir, dia malah bingung dan jawab, apa yang bisa bernilai lebih dari ini? Nah, kesadaran inilah yang mau kita tanamkan ke siswa kita. Kita pengen mereka sadar bahwa isi kepala dan ide-ide mereka itu adalah aset mereka yang paling berharga. Jadi, sebelum kita akhiri pembahasan kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Anda udah lihat strateginya, Anda udah paham betapa saktinya alat-alat sederhana dan latihan menulis tanpa tekanan ini? Pertanyaannya sekarang, gimana cara Anda besok akan menunjukkan ke murid-murid Anda kalau ide mereka itu benar-benar layak buat disimpan? Saya harap Anda terinspirasi buat mulai bawa kertas kuning, buku catatan, atau game-game seru ini ke kelas Anda dan mulai memvalidasi suara-suara luar biasa yang dimiliki siswa Anda. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.